diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menyampaikan satu pesan luar biasa bahwa Nabi SAW satu waktu itu mendengar semacam suara pintu terbuka, kan? Kemudian setelah itu beliau menengok ke langit, tiba-tiba pintu langit terbuka. Ya. Secara singkatnya ya turun malaikat Jibril alaihissalam, lalu menyampaikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW. Absyir bin Nuraini, ya, kata malaikat Jibril alaihissalam, ya aku berikan kabar gembira dengan datangnya dua cahaya. Dengan dua cahaya ini khusus diberikan kepada Muhammad SAW dan tidak pernah diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Nah, apa itu dua cahaya itu? Surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Ya, nanti di hadis terusannya kalau kita baca itu detailnya itu dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanar Rasul sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, komen yang paling menarik saya ingin tunjukkan di akhirnya tuh, yang kalau dibacakan setiap hurufnya, ya, setiap hurufnya dibacakan, tidak akan terjadi setelah bacaan itu kecuali kalau kita minta apapun itu diberikan. Ya, kalau benar bacanya ya. Nah, lihat nih komennya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala, saya sampai ujungnya saja, ya. Lan taqra'a bi harfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun dari dua surah itu, Al-Fatihah dan Al-Baqarah, khususnya yang terakhirnya, dua ayat terakhir itu, ya. Illa u'titahu, kecuali kalau engkau kemudian berharap sesuatu, berdoa minta sesuatu, setelah itu berpotensi dikabul kalau benar berdoanya, ya. Nah, sekarang hadis ini memberikan kesan bahwa surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah, ya, khususnya dua ayat terakhirnya, kalau kita ambil Al-Fatihahnya dulu, ya, karena pertanyaan tadi di Al-Fatihah, ini memiliki keutamaan yang bisa digunakan untuk tawassul. Tawassul itu menjadikan amal soleh sebagai perangkat yang kita mohonkan dengan amal soleh itu kepada Allah untuk mengabulkan doa atau memudahkan apa yang akan kita kerjakan atau menggapai apa yang kita harapkan. Ya, dari mana Ustadz itu konsep tawasul adanya? Allah langsung sampaikan. Di mana? Surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai semua orang yang beriman, ya kan? Tingkatkan takwamu kepada Allah dan carilah dengan amalan takwa itu wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi kalau rezeki misalnya ingin sesuatu, ya, yang dimudahkan oleh Allah, mau kerja nih dapat kemudahan, istri mau lahiran tadi kan, nah, biasanya fitrah kita kan minta berdoa kan, ya? Nah, doa itu bagian dari tawassul, amal soleh itu fitrah manusia kan. Kalau dia merasa lemah, dia minta kepada Allah kan, kepada Tuhannya kan, Rabbul Alamin. Nah, doa ini bagian dari tawassul. Nah, apa yang dibaca dalam doa ini? Di antara sekian yang bisa kita bacakan dalam doa, surah Al-Fatihah. Nah, jadi Al-Fatihah ini bukan sekedar surah yang diturunkan, ya, surah biasa, tapi surah ini juga bisa berperan sebagai wasilah, ya, yang kita bisa tawasulkan, memohon kepada Allah dengan bacaan surah itu, bahwa Allah mengabulkan hajat kita, mempermudah urusan kita, ya kan? Mengantarkan apa yang kita harapkan, mendatangkan apa yang kita inginkan. Itulah peran Al-Fatihah. Yang nerangkan siapa? Rasulullah SAW. Nabi dari mana? Malaikat Jibril. Kemudian yang meminta kita membaca itu, bagian dari tawassul siapa? Allah langsung, Rabbul Alamin, Tuhan kita. Jelas ya? Nah, ini diantara rahasia kenapa kemudian Al-Fatihah dibaca dalam sholat. Fungsi sholat apa? Ya, betul. Dia ada 5 fungsi sholat, ya, yang paling pokok, dan itu ada di dalam Quran. Di antara 5 ini, menariknya kita kan sholat 5 kali yang pokok kan, yang fardu kan. Nah, 5 kali sholat ada 5 keutamaan dalam Quran, yang paling pokok tentang sholat. Di antara 5 itu, bila sholat kita benar, itu mempercepat terkabulnya doa. Contoh, Quran surah ke-3 Al-Imran ayat ke-38 sampai 39. Nabi Zakaria kan kisahnya viral kan, ya kan? Sudah beranjak sepuh, rambut memutih, fisiknya letih, saat yang bersamaan belum dikaruniai keturunan kan? Baik, apa yang dilakukan oleh beliau? Berdoanya dalam keadaan apa? Dalam keadaan sholat. Ya, tapi nggak boleh ngarang nebak-nebak, ya kan?
Dari mana taunya? Nah, kembalikan ke ayat tadi. Al-Baqarah, Al-Imran, Quran surah ketiga Al-Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab Maryam itu, di mihrab tuh Nabi Zakaria berdoa, bermohon kepada Rabbnya, pada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, banyak orang memvonis bahwa istriku tak mungkin punya keturunan. Secara medis, maaf, divonis monofos dan mandul. Karena itu aku bermohon kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Sifat Allah tuh Wahhab. Kalau kita minta hab, itu pemberi tanpa batas. Engkau pasti mendengar doa hamba. Lalu turun ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Setelah doa itu selesai dilakukan, itu belum selesai sholatnya, baru doanya selesai. Belum selesai sholatnya, ya, baru doanya tuh. Ya, tiba-tiba turun malaikat, sedangkan doa itu masih dipanjatkan, berdiri dalam sholat. Qa'imun yusalli fil mihrab. Sedang berdiri, masih berdiri, belum selesai sholat. Turun malaikat, ya, menyampaikan apa? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, doa kamu dijawab, kamu akan punya anak. Bahkan namanya langsung dari Allah, Yahya. Yang hidup mustahil, kata manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monofos dan mandul, itu bayi yang hidup, kata Allah, nggak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan hidup dia. Ya, disebut dengan apa? Yahya. Ya, di bahasa Latin atau di Eropa dikenal dengan John. Ya, Yahya itu Yohanes atau John, ya, Yahya, Nabi Yahya alaihissalam. Itu terjadi, jawaban itu saat apa? Sholat. Berdoa dalam sholat. Karena itu semua nabi dan rasul, kalau kita baca, lihat amalan mereka, ibadah mereka, itu semuanya sholat. Nabi Isa sholat, Quran surah ke-19 Maryam. Kalau baca dari ayat 31 sampai 33 itu temukan. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam sholat, bahkan minta keluarganya sholat. Quran surah 19 ayat 55. Ya, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Nabi Musa alaihissalam sholat. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14, wa aqimis salata lidzikri. Jadi semua nabi, semua rasul itu sholat, dan dalam sholatnya itulah dia menuangkan hajatnya, berdoa. Ya? Nah, umat Nabi Muhammad SAW oleh Allah juga dimintakan lewat Rasulnya, langsung dicontohkan. Rasul mulia paling agung, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, diminta oleh Allah, diperintahkan menunaikan sholat, diajarkan oleh malaikat Jibril begini caranya sholat, dan di dalamnya ada permohonan hajat. Ya? Karena itu ketika ayat pertama yang membawa perintah sholat, ya, bukan menunjukkan tentang pendirian sholat, tapi membawa perintah sholat. Kalau pendirian itu biasanya dikaitkan dengan iman lalu mendirikan sholat, seperti Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat, kan? Itu konteks mendirikan sholat, kaitan dengan iman. Tapi ketika diperintahkan, ya, sholat untuk ditunaikan yang tidak dirangkai amalan lain seperti zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan berdiri sendiri dalam sholatnya, itu perintahnya disertai dengan permohonan hajat. Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jika engkau punya persoalan, punya hajat dalam hidup, terima dulu persoalan itu sebagai ujian dengan kesabaran. Terima, karena Allah menguji itu untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk merendahkan. Dan lalu engkau minta solusi kepada Allah lewat sholat. Ya, bahkan kalau nanti ada hamba yang kurang yakin, imannya dipertanyakan. Karena itu di Al-Baqarah ayat 153 ditekankan lagi dengan kalimat imannya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Jadi kata Allah, wasta'inu, minta solusi, minta pertolongan dari hajatmu itu. Nah, menariknya saat kita tunaikan sholat itu, lalu kita katakan, ya Allah, engkau perintahkan aku meminta, aku lakukan sekarang. Ya? Dalam ibadah ini, dalam sholat ini, Anda kalau ingin merubah kalimat perintah wasta'inu menjadi kalimat permohonan, rubah menjadi nasta'in. Wasta'inu jadi nasta'inu. Saya tanya, kita dalam sholat tuh baca nggak kalimat nasta'in? Nah, bacanya kapan? Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah,
hanya untukmu, hanya kepadamu. Na'budu, aku beribadah, menunaikan salat. Ya, karena di ibadah na'budu di situ maksudnya salat. Ditemukan padanannya di Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah fa'budni, kita katakan iyyaka na'budu. Kan? Itu perintahnya. Fa'budni, kita bilang iyyaka na'budu. Kan? Nah, dari mana taunya itu salat? Teruskan ayatnya wa aqimis salata. Gitu. Jelas? Maka kita katakan iyyaka na'budu. Setelah itu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku sekarang punya persoalan, punya hajat, aku minta, aku mohon. Nah, jadi Al-Fatihah ini diantara keistimewaannya bahkan perintah langsung dari Allah, lalu contohnya langsung dari Rasulullah SAW untuk dipraktekkan dalam sholat sebagai wasilah memohon kepada Allah dari hajat. Karena itu setiap sholat itu hajat. Dulu orang-orang kalau punya hajat tertentu yang sifatnya spesifik, ya, itu dia sholat, lu minta. Imam Al-Bukhari, ini kitab saya Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini menulis saya Al-Bukhari ada 97 topik. Kurang lebih lah ada sekitar 7.000 hadis kalau digabungkan semuanya. Itu setiap menulis satunya, beliau sholat dulu 2 rakaat. Satu hadis kan? Ya. 16 tahun ditulis di Masjidil Haram. Jadi sebelum menulis itu sholat dulu. Kalau tenang, batinnya nyaman, merasa terdorong tidak ada masalah, nyaman, nulis. Kalau nggak tenang, nggak jadi. Sampai selesai di Masjid Nabawi di Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan beliau membawa ini sebagai bekal untuk berjumpa Rasulullah. Nah, pasti bawa bekal apa tuh? Coba Rasul. Dia jangan bawa kontroversi di hadapan Nabi. Masa di hadapan Nabi mau bawa sunnah bidah? Iya, bawa amal. Ketika kembali itu bawa amal, bukan bawa perdebatan. Ya. Nah, yang mau saya katakan, beliau sholat dulu. Ya, mempraktekkan ini. Nah, menariknya gini, tahu dari mana Al-Fatihah yang dimaksudkan itu kaitannya dengan solusi hajat? Nah, kita tidak beropini, hadis lagi. Kan tadi timbangan di awal, Quran dengan hadis. Caranya dari yang mana? Saya Muslim lagi. Nomor hadis 397. Ya. Saya bukan ingin menunjukkan saya hafal ini, tidak. Karena kita kan ngaji. Ngaji. Kau mau baca, lihat sendiri 397. Nah, ini ya. Ini saya kasih hijau, ini bukan nandain topik-topik sekarang kita ngobrol, ini yang dulu-dulu saya lagi bahas, tandain, baca. Kalau ini dari 395 sampai 397. Kalau Khalad tadi bin Rafi kita sudah bahas. Nah ini ya, coba kita mulai dari 395 nya dulu. 392, 94, 95. Nah ini ya, coba tuh lihat tuh. Ya, ini Kitabus Shalah, topik nomor 4 ya. Nah, ini nomor 395. Dari sini dulu nih. Ya, ini kan panjang. Saya bisa bacakan hadisnya dari sahabat Abu Hurairah. Lihat ujungnya tuh. Ya, kalau dari sini ini kan kisahnya Khalad bin Rafi' ya. Kemudian setelah itu masuk ke orang yang mencuri-curi sholat karena dia berusaha untuk meninggalkan Al-Fatihah. Ini dari Abu Hurairah ya. Nabi Hurairah ya, radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya bacakan cepat aja ya. Ini hadisnya qudsi. Ya, jadi hadis qudsi itu yang sanadnya tersambung langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Lalu disampaikan maknanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lafaznya diterangkan kepada kita tapi dalam bentuk lafaz yang tegas. Ya, jadi Nabi langsung menisbatkan persanadannya kepada Allah. Qala Allah azza wa jalla. Baiknya, kalau hadis-hadis yang bukan qudsi, Nabi langsung mengatakan. Sanadnya tidak disambungkan langsung, tapi maknanya diberikan oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu kepada Nabi sampaikan. Jadi hadis biasa itu bentuknya Allah ilhamkan berupa wahyu kepada Rasulullah SAW. Beliau lafadznya langsung dari Nabi disampaikan. Nabi menyampaikan innamal a'malu binniyat. Lafadznya dari Nabi, tapi maknanya Allah yang sampaikan. Kalau Quran, lafadz dan maknanya langsung dari Allah. Jelas? Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafadznya Nabi tegaskan tapi sanadnya Nabi sambungkan kepada Allah. Qala Allah azza wa jalla. Ya, kata Nabi, qala Allah azza wa jalla wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Allah itu berfirman, aku membagi salat itu 2 bagian, antara hak aku dan hak hambaku. Ya, wali abdi masal, dan hambaku bila benar menunaikan kewajibannya sebagai hak aku. Jadi kalau ada hak ada apa? Kewajiban kan? Jadi
Hak Allah kewajiban kita, hak kita kewajiban Allah kepada kita. Saking adil dan rahman rahimnya Allah itu, padahal Allah tuh mudah saja mengatakan sholat kita hamba. Tapi karena rahman dan rahimnya, ya dijelaskan kenapa engkau mesti sholat. Bukan hanya membuktikan keimananmu kepada penghambaanmu kepada aku, tapi ada manfaat yang kau akan dapatkan dalam hidupmu untuk mempermudah tugasmu di dunia ini. Maka aku bagi dua bagian, kata Allah dalam sholat itu. Ya. Kemudian ada bagianku, ada bagianmu nih. Wali abdi masal. Kalau engkau benar menunaikan kewajibanmu itu, aku berikan kewajibanku untuk memberi kepadamu apapun yang kau inginkan. Ya, selama itu baik untuk urusan dunia akhiratnya. Jadi ada posisi dalam sholat itu yang kalau kita benar, itu Allah mengabulkan apapun yang kita minta. Selama itu ada maslahat dunia akhirat. Jelas? Baik, kapan itu dimulai? Kata Allah, nanti kembalikan ke sini ya. Idza qala al-'abdu Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dimulai saat hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim. Kalau hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, athna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin. Kalau hambaku berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah kemudian menjawab, majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan, idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Allah azza wa jalla. Kalau hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah langsung menjawab. Perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku, dan kalau hambaku benar sampai bacaan ini, apapun yang dia minta aku berikan. Jelas? Saya gambaran gini. Razki saya kasih waktu 1 menit. Ya. Untuk minta apa saja diberi. Ya. Kira-kira mau minta apa? Minta ya, kalau 1 menit. Jadi itu panjang loh 1 menit itu. Betul. Ya, apalagi kalau saya katakan cuma 5 detik. Iya. Banyak yang diminta kan? Iya. Makanya Allah ajarkan 1 kalimat, 1 ayat yang bila dibaca terpenuhi semua apa yang kita minta itu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin. Itu permintaannya para nabi, orang soleh, orang siddiq. Itu ada di An-Nisa ayat 69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Gitu. Jadi kembali ke sini, saya ingin katakan Al-Fatihah itu istimewa. Karena istimewa, Allah perintahkan kita sholat baca Al-Fatihah. Di antara faidahnya apa? Manfaat keistimewaannya. Supaya saat baca itu kita punya hajat terkabulkan. Mudah. Itulah sebabnya Anda sholat dari subuh ke zuhur kan nggak mungkin nggak punya masalah, ya kan? Maka ketika dimohonkan dengan benar, bacanya benar, dengan mohonnya benar, itu dikabulkan, dimudahkan. Makanya butuh contoh dalam ibadah muqayyadah itu. Jelas ya? Makanya dicontohkan oleh Nabi. Nabi contohkan itu supaya apa? Supaya umat-umatnya yang baca benar urusannya mudah. Itu gitu ya, makanya butuh contoh. Tapi kalau bukan di ibadah yang sifatnya muqayyadah, ya lawannya itu mutlaqah, tidak perlu dicontohkan. Karena apa? Momentumnya nggak terjadi setiap kali ada berkesamaan dengan waktu sholat. Kan umum sifatnya. Oh, masa ujian harus bersamaan dengan waktu sholat, rapat bersama, kan nggak mungkin kan? Ya kan? Nggak selamanya harus sama gitu. Ya, ada ujian, yang ini rapat, yang ini kemudian ada mau pengajian, yang ini peresmian pembangunan. Ya, semua ragam itu timingnya tidak harus bersamaan dengan waktu sholat. Ya kan? Bisa jadi berbeda. Karena itulah Al-Fatihah itu selain bisa dibaca muqayyadah dalam sholat yang terikat rukun, syarat, waktu dan tempat, itu bisa dibaca umum di setiap keadaan. Iya, bebas saja. Karena apa? Dia punya sifat umum, yaitu sifat-sifat tawassul. Itu sifat yang digunakan perantara untuk memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan.